Bab 1541. Tan Yun duduk bersila dan mengeluarkan lebih dari 1000 ular bumi dari cincin peri. Dia memejamkan mata dan berkonsentrasi, ketika sidik jari tersimpul dari dadanya, dan langsung, di atas hutan di luar balai dewa-dewa liar, roh surga dan bumi yang kaya membentuk pusaran setinggi 10.000 meter, dan setelah mereka mengalir ke alam liar. Istana Dewa Tuhan, mereka berlomba-lomba untuk maju. Selami menara Ling Qiao, para dewa dari langit dan bumi mengalir ke alis Tan Yun dan langsung menuju ke kolam spiritual, di mana mereka berubah menjadi dewa emas. Sementara Tan Yun melahap surga dan esensi ilahi bumi, dalam satu pikiran, seekor ular bumi naik ke udara, menembus ke dalam mulut Tan Yun, mencapai perut bagian bawahnya, dan mulai memurnikan ular bumi, membuat Tan Yun dan yang lainnya, kecepatan kultivasi lebih cepat. Meningkat 100 kali lipat. Waktu seperti anak panah, dan tahun-tahun terus mengalir. Dalam sekejap mata, Tan Yun menghabiskan 1,2 juta tahun di Menara Ling Qiao, dan akhirnya mengembun di kolam spiritual bayi ilahi luar biasa keempat, yang berarti bahwa ia dipromosikan menjadi Dewa Bumi kelas 4. Dalam 1,5 juta tahun berikutnya, Tan Yun memadatkan embrio ilahi Hongmeng kelima dan memasuki Tanah Suci kelas 5. Butuh 1,8 juta tahun lagi untuk memasuki Dewa Bumi kelas 6. Butuh 2,2 juta tahun untuk melangkah ke Dewa Bumi kelas 7. Butuh 2,6 juta tahun untuk memasuki Dewa Bumi kelas 8. Pada akhirnya, butuh waktu, 3,3 juta tahun, untuk dipromosikan menjadi Dewa Bumi kelas 9. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan berbisik pada dirinya sendiri, 12,6 juta tahun, waktu luar baru saja berlalu 345 tahun lebih dari 2 bulan. Sudah waktunya untuk mengolah tubuh Tuan Kematian. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memejamkan mata dan bermeditasi. Dia datang ke jantung Hongmeng di tengah kolam spiritual. Dia berdiri di dunia Hongmeng di langit, menatap lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah, dan dengan tegas berkata, "Kekuatan, aku merindukan kekuatan yang tak tertandingi. Cair ilahi Hongmeng, telan untukku." Tiba-tiba, aliran cairan surgawi Hongmeng, seperti naga, naik ke udara, berputar-putar di sekitar Tan Yun perlahan, dan berubah menjadi seuntai cairan Hongmeng, menembus ke tengah alis Tan Yun, dan mulai melunakkan tulang tubuh Tan Yun, dan organ dalam. Setelah 1,3 juta tahun di menara, cairan ilahi Hongmeng benar-benar disempurnakan oleh Tan Yun, dan akhirnya puncak Deat Tyrant tingkat 20 dikultivasikan. Memiliki kekuatan merobek dengan tangan kosong, artefak tingkat 4. Ketika Tan Yun dipromosikan menjadi dewa, dia bisa mempraktikkan hegemoni cahaya tingkat 21. Pada saat itu, dia akan mendapatkan kekuatan baru yang menentang dewa. Kemudian, ketika Tan Yun bersiap untuk berlatih, pengingat Sen Subing terdengar di benaknya, "Suamiku, aku dan Yukin, Xiao Qing, Meng Yao, Xiao, Zian, Ying Ying, Dewa Wuxin, telah menyentuh penghalang surga dan dewa." Petik 2. Sekarang jangan menyeberang malapetaka dulu, tunggu kamu menyeberangi malapetaka bersama, kamu cepat dan berlatih. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Oke, saya mengerti. Anda meninggalkan Menara Ling Qiao dan nongkrong di tempat rahasia." Tan Yun tahu bahwa tujuan Subing dan yang lainnya untuk tidak melewati malapetaka adalah karena mereka harus tiba di kota Dewa Hongmeng untuk bergabung dengan tentara dalam waktu 10 tahun setelah mereka berhasil melewati malapetaka. Dalam rentang waktu 10 tahun dari dunia luar, hanya 3,65 juta tahun di Menara Ling Qiao. Selama periode ini, sulit bagi diri sendiri untuk menyentuh penghalang alam dewa surgawi. Oleh karena itu, Sen Subing dan yang lainnya harus menunggu Tan Yun dan yang lainnya menyentuh penghalang alam dewa surgawi sebelum mereka melintasi bencana bersama, dan kemudian menuju ke kota Dewa Hongmeng bersama. Setelah transmisi suara, Tan Yun menahan napas dalam konsentrasi, dan segera mencapai keadaan di mana hatinya seperti air yang tenang, dan mulai berlatih retret. Dia lupa waktu dan segalanya. Waktu berlalu, waktu di menara, 420 tahun telah berlalu. Tan Yun, yang tidak bergerak seperti patung batu, tiba-tiba membuka matanya, dengan kegembiraan di matanya. Pada saat ini, dia akhirnya menyentuh penghalang alam dewa surgawi. Dia melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh menara tinggi, dan menemukan bahwa hanya ada 6 orang yang tersisa di menara, yaitu Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Xuan Kui, Gu Chong, Tian Lao, dan Wei Quan, memancarkan semangat 9 tingkat bumi. Berlatih dalam retret.
Jelas keenamnya tidak menyentuh penghalang para dewa surgawi. Tan Yun mentransmisikan suara ke 6 orang. Setelah mereka menyentuh penghalang alam dewa surgawi, mereka meninggalkan Menara Ling Qiao dan kemudian melintasi bencana bersama. Setelah itu, Tan Yun meninggalkan Menara Ling Qiao dan muncul di aula utama Dewa Liar. Tan Yun melangkah keluar dari aula utama dan menemukannya di hutan kuno. Istrinya dan yang lainnya sedang bermain. Di luar waktu, dalam 12 tahun berikutnya, 6 orang Ouyang Duantian menyentuh penghalang alam dewa surgawi satu demi satu, meninggalkan Menara Ling Qiao, dan menemukan Tan Yun dan yang lainnya. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, selanjutnya, kita akan menyebar untuk menyeberangi malapetaka. Setelah salib berhasil, kita akan pergi ke kota Dewa Hongmeng. Adapun kera iblis, naga emas, singa, iblis, liger, binatang suci, dan raja-raja dari 8 suku besar, sedini 20 tahun yang lalu, mereka berhasil melewati malapetaka dan dipromosikan menjadi yang pertama, kelas binatang surgawi. Dan murid emas Kun Peng Jinglu, tidak hanya berhasil mengatasi malapetaka, tetapi sekarang juga memasuki binatang semi suci kelas 2, kekuatan tantangan lompatan katak, sebanding dengan semi sage kelas 9. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya terbang keluar dari hutan kuno bersama-sama, dan datang ke daerah di mana raksasa terpencil dan raksasa liar melintasi perampokan. Di daerah ini, tanah runtuh, gunung-gunung runtuh, dan tanah retak, menunjukkan kengerian dua suku raksasa ketika mereka melintasi bencana. Ketika Tan Yun dan yang lainnya merasakan penghalang surga dan alam dewa, tiba-tiba, di langit yang luas, awan gelap tertutup rapat, angin kencang bertiup, serangkaian atribut yang berbeda, bencana guntur sepanjang puluhan ribu meter, jelajah dan bergulir di lapisan awan gelap. Adegan itu ngeri, sama menakutkannya dengan akhir dunia. Dalam 9 hari berikutnya, di tengah awan hitam yang bergulir, malapetaka yang luas dan dahsyat terus turun, melahap Tan Yun dan yang lainnya lagi dan lagi. Setelah 9 hari, awan gelap di langit memudar dengan cepat, dan hembusan angin berhenti melolong, memperlihatkan bulan dan bintang yang cerah. Cahaya bulan yang cerah menyelimuti langit dan bumi, jatuh di tanah yang hancur di bawah. Tan Yun yang berambut abu-abu dan yang lainnya semuanya terluka dalam berbagai tingkat. Pada saat ini, ekspresi semua orang tidak menyakitkan, tetapi hanya kegembiraan. Karena semua orang telah berhasil melewati malapetaka. Tan Yun duduk bersila, 9 janin surgawi Hongmeng di Lingqi yang tampak persis seperti dia, mulai bersatu menjadi satu, dan secara bertahap mengembun menjadi janin surgawi Hongmeng. Itu berarti Tan Yun telah dipromosikan menjadi dewa kelas 1 saat ini. Saat dia dipromosikan menjadi dewa kelas 1, Tan Yun merasakan kemampuan yang kuat, mengalir dari langit dan bumi. Ke jiwa-jiwa suci di bumi yang luar biasa. Segera setelah itu, jiwa ilahi Hongmeng berubah dan menjadi lebih kuat, yang berevolusi menjadi jiwa ilahi Hongmeng Tian. Berdengung. Tan Yun duduk bersila, rambut beterbangan, seberkas kesadaran ilahi, naik ke langit. Pada akhirnya, kesadaran ilahi meluas hingga 61 miliar sen sebelum berhenti. Anda tahu, Dewa 9 kelas biasa dapat menyelimuti 500 miliar makhluk abadi. Orang-orang kudus pertama dan setengah mencakup radius 550 miliar sen, dan orang-orang kudus kedua dan setengah mencakup radius 600 miliar sen. Dan Tan Yun, yang hanya dewa kelas 1, jiwa dewanya sedikit lebih kuat dari setengah suci kelas 2. Tan Yun menarik kembali kesadaran ilahinya dengan senyuman, dan mata bintangnya menunjukkan warna yang membangkitkan semangat. Di hadapan kelas 2 dan setengah suci biasa, saya dapat dengan mudah membunuh sebanyak yang saya bisa. Jika saya mencoba yang terbaik, kekuatannya sebanding dengan yang keempat. Tunggu setengah suci. Ketika janin dewa pertama dipadatkan di kolam Tan Yunling dan jiwa dewa diturunkan dalam pikirannya, Sen Subing dan yang lainnya juga memadatkan janin dewa pertama dan jiwa dewa diturunkan. Setelah itu, kerumunan yang terluka terbang menuju Tan Yun. Tan Yun mempersembahkan korban ke Menara Ling Qiao, dan yang lainnya masuk untuk memulihkan luka-lukanya. Dalam beberapa napas, Tan Yun dan yang lainnya melangkah keluar dari Menara Ling Qiao dengan utuh. Pada saat ini, di pinggiran area kesengsaraan, lebih dari 400.000 raksasa liar dan lebih dari 300.000 raksasa liar, di bawah kepemimpinan dua patriark, memandang Tan Yun dan yang lainnya, berlutut dengan satu lutut, mengepalkan tangan kanan mereka, dan menahan mereka di sebelah kiri. Dada, berteriak, "Selamat kepada Tuan karena dipromosikan menjadi dewa. Selamat,
Tuhan Tuhan Tuhan, karena dipromosikan menjadi Tuhan. Pemilik raksasa kedua suku secara alami adalah Tan Yun. Dan Lord of the Primordial Gods di mulut para dewa besar adalah kecantikan berambut putih Namong Yukin. Wow, Tan Yun melonjak ke langit dari bumi yang retak, tergantung di langit yang luas, dan melepaskan kesadaran ilahinya untuk menyelimuti para dewa raksasa dari dua ras, dan berkata dengan suara yang dalam. Hari ini aku akan meninggalkan area rahasia dan pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk bergabung dengan tentara. Suatu hari aku akan kembali lagi. Sebelum aku kembali, kamu akan bekerja keras untuk berkultivasi, dan di masa depan kamu akan melawan surga bersamaku. Para dewa raksasa dari dua suku berkata serempak, dengan suara nyaring, bawahan, ingat ajaran tuannya. Setelah itu, Tan Yun melihat ke bawah ke-12 binatang termasuk kera iblis pembunuh surga, dan berkata, mulai sekarang, kamu akan memasuki Menara Lingqiao untuk memperbaiki mata air Tianshan, mundur saja dan tingkatkan kekuatanmu. Aku akan memanggilmu lagi ketika aku membutuhkanmu di masa depan. Setelah 12 binatang menerima perintah mereka, mereka berubah menjadi 12 balok dan menembus ke menara surga yang tinggi. Saat Tan Yun melambai, Menara Lingqiao membubung ke langit dan masuk ke telinga Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memandang Sen Subing dan berkata, saya pergi hari ini dan saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Saya akan pergi menemui Yusu. Yah, kamu pergi. Sen Subing berkata dengan lembut, kami menunggumu di sini. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia terbang melintasi langit malam dengan kecepatan tinggi. Setelah waktu yang singkat, dia tiba di depan monumen jernih Zenyuan, yang tingginya 1.000.000 kaki. Di dalam monumen Dewa Zenyuan, Dongfang Yusu, mengenakan rok panjang kuning pucat, berbaring diam di dalamnya, mengabaikan perubahan di langit dan mengabaikan segalanya. Dia berbaring dengan tenang seperti itu, seperti putri tidur, dan kecantikan wajahnya tampaknya mampu membalikkan semua makhluk hidup. Tan Yun menatap Dongfang Yusu dengan penuh kasih sayang, mengulurkan tangannya untuk membelai monumen itu, dan berbisik, Yusu, akulah tuannya. Aku akan pergi, dan pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk bergabung dengan tentara. Hanya setelah bergabung dengan tentara, status saya naik selangkah demi selangkah, sehingga saya dapat memegang kekuasaan dan mendapatkan berita dari para elf sesegera mungkin. Hanya ketika status saya cukup tinggi di tentara, saya dapat dihargai oleh Lingxia Tianzun, dan dengan demikian mendekatinya dan menemukan batu suci yang mengkonsolidasikan dan membentuk kembali jiwa. Hanya dengan batu dewa yang membentuk kembali jiwa, ditambah dengan keterampilan penyembuhan para elf yang hebat, Anda dapat dibangkitkan. Kamu dengan patuh menunggu Tuan di sini, dan Tuan itu pasti akan menyelamatkanmu. Dia pasti akan. Tan Yun berkata dengan penuh kasih sayang pada saat dia berbalik dan hendak pergi, tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan Yu Guang sepertinya menangkap sesuatu. Tan Yun melihat ke belakang perlahan, dan melihat Dongfang Yusu di monumen Dewa Zenyuan, setetes air mata menembus belenggu kelopak matanya, dan terlepas dari wajahnya yang aneh dan menawan. Tan Yun tampak bersemangat dan terus memanggil nama Yusu. Namun, kecuali air mata Dongfang Yusu, tubuhnya tetap tidak bergerak. Tan Yun tahu dia bisa mendengar suaranya sendiri, tapi dia terlalu lemah. Begitu lemah sehingga saya tidak bisa membuka mata, lihatlah diri saya sendiri. Terlalu lemah untuk disampaikan kepada diriku sendiri, bahkan beberapa kata. Tan Yun berbisik, Yusu, kamu di sini untuk menungguku dengan tenang, aku akan melakukan yang terbaik untuk bersinar di ketentaraan, mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan, dan kemudian kembali untuk menyelamatkanmu. Setelah itu, Tan Yun menyaksikan 3 napas panjang Dongfang Yusu, lalu berbalik dan berubah menjadi sinar ungu dan pergi. Setelah Tan Yun, Su Bing dan yang lainnya bersatu kembali, mereka meninggalkan tanah rahasia bersama semua orang dan muncul di pegunungan jauh di dalam jurang para dewa. Tan Yun memandang semua orang dan tersenyum sedikit, ketika kami pertama kali datang ke alam Dewa Hongmeng, kekuatan kami rendah. Saya membawa Anda dari kota Dewa Hongmeng dan terbang selama 10 tahun sebelum tiba di pintu masuk para dewa. Sekarang dengan kekuatan kami dapat mencapai kota Dewa Hongmeng dalam waktu 2 tahun. Ada banyak waktu. Kita bisa pergi ke sana sambil bepergian. Mendengar ini, semua orang mengangguk sambil tersenyum. Sue Zian meludahkan lidahnya yang harum, mengambil langkah di udara tanpa rasa malu, meraih lengan Tan Yun, dan berkata dengan genit, kakak ipar, orang-orang sudah lama tidak makan barbekyumu. Dalam perjalanan ke Hongmeng Kota Dewa,
kamu bisa berperilaku baik. Panggang. Ouyang Qianqian dengan penasaran bertanya, Ziyan, Tan Yun juga bisa memanggang. Sue Ziyan tertawa dan berkata, Saudari Qianqian, Anda tidak tahu, barbeque saudara ipar adalah yang terbaik, sangat lezat. Betulkah? Ouyang Qianqian tersenyum, mendengarkan apa yang kamu katakan, aku ingin memakannya. Dalam 2,5 tahun berikutnya, semua orang melakukan perjalanan jauh keluar kota Dewa Hongmeng. Selama periode itu, Ouyang Qianqian, Zhen Ji, dan Fang Ziqing melihat keterampilan barbeque Tan Yun yang luar biasa dan memakan barbeque Tan Yun ratusan kali. Putri ketiga dan yang lainnya cukup senang. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya, yang berhenti di luar kota Dewa Hongmeng, tidak sekecil debu dibandingkan dengan gerbang kota setinggi jutaan kaki. Pada saat ini, Jing Lu telah memasuki menara surgawi tinggi Tan Yun. Tan Yunang memandang gerbang kota dengan mata tegas, dan berkata secara rahasia, kota ini dibangun oleh saya di masa lalu, dan itu akan menjadi milik saya cepat atau lambat. Lingxia Tianzun, kamu memberontak, toh kamu tidak bisa memikirkannya. Bukan saja aku tidak mati, tapi aku masih muncul di bawah hidungmu sekarang. Kamu tunggu aku akan mengambil kembali semua yang hilang. Status, kekuatan militer, kota Dewa Hongmeng, dan istana Dewa Hongmeng semuanya milikku. Semua milikku. Diam-diam berpikir di sini, Tan Yun dan yang lainnya berjalan menuju gerbang kota selangkah demi selangkah. Pada saat ini, gerbang kota dijaga ketat seperti ketika Tan Yun pertama kali datang ke alam Dewa Hongmeng lebih dari 400 tahun yang lalu. Puluhan ribu selebriti penyu raksasa berhenti di kedua sisi gerbang kota. Setiap raksasa setinggi 1000 kaki, dengan kepala manusia dan tubuh kura-kura dan kaki manusia. Mereka berdiri tak bergerak di bawah gerbang kota seperti menara besi, cukup spektakuler. Tan Yun tidak bisa melihat kekuatan kura-kura raksasa ini di masa lalu, tetapi sekarang dia dapat melihat sekilas bahwa puluhan ribu selebritas dan raksasa kura-kura ini semuanya adalah 9 dewa. Dewa yang dikepalai, Tan Yun masih belum bisa melihat kekuatannya. Tapi Tan Yun tahu bahwa dia setidaknya adalah orang suci kelas 2. Ledakan. Ketika bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar, dewa akan mengambil langkah, menatap Tan Yun dan yang lainnya, teredam seperti guntur, dan berkata dengan anggun, siapa di sini? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan menatap Jenderal Dewa, penjahat Jing Yun, memimpin istri dan keluarganya, datang untuk bergabung dengan tentara. Pada saat ini, lusinan Dewa kelas 1 terbang di langit, menghadap Dewa Jenderal, menunjukkan bahwa dia dan yang lainnya juga datang untuk bergabung dengan tentara. Ya, setelah Jenderal Dewa menjawab, dia melihat kembali ke seorang prajurit dewa dan memerintahkan, kirim mereka ke kamp pesawat militer dan serahkan kepada Mayor Jenderal Niu. Itu adalah Jenderal Dewa. Kemudian, dia menatap Tan Yun dan yang lainnya dan berkata, teman-teman kecil, ikut aku. Kamp pesawat militer terletak di wilayah utara kota Dewa Hongmeng, menempati area seluas 3 juta sen, dan merupakan tempat untuk merekrut tentara baru. Tan Yun dan yang lainnya mengikuti prajurit kura-kura raksasa, terbang sepanjang jalan selama 4 jam, dan tidak tiba di kamp pesawat militer sampai malam tiba. Dalam perjalanan, Tan Yun sangat kesal karena di antara lusinan dewa kelas 1 bersama mereka, ada seorang pria muda berjubah putih yang tampak sopan dan memandang wanita di sekitarnya dari waktu ke waktu. Jika bukan kota Dewa Hongmeng, Tan Yun akan mengalahkan pria itu untuk menemukan giginya. Di kamp pesawat militer, ada tenda setinggi puluhan ribu meter, dan di timur tenda militer, ada aula yang megah. Setelah membawa Tan Yun dan yang lainnya keluar aula, Rengui Senbing berkata dengan suara yang dalam, Mayor Jenderal Niu yang bertanggung jawab. Saya akan menjelaskan urusan militer kepada Anda. Masuk. Setelah Tan Yun dan yang lainnya menerima pesanan mereka, mereka melangkah ke aula. Setelah memasuki aula, Tan Yun disambut oleh seorang pria parubaya kekar dengan janggut besar dan baju besi. Tan Yun sekilas tahu bahwa pria parubaya yang kuat bukanlah ras manusia, tetapi ras dewa barbar, dan dia masih binatang semi-suci kelas 9. Pria parubaya yang kuat itu memandang Tan Yun dan yang lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan membela Mayor Jenderal ini. Tan Yun dan yang lainnya berdiri dengan cepat. Pria parubaya yang kuat memandang Tan Yun dan berkata, Mayor Jenderal ini bernama Niu Dingtian, dan dia adalah Mayor Jenderal yang bertanggung jawab untuk mengatur Anda untuk bergabung dengan tentara. Mayor Jenderal tidak suka omong kosong,
Jadi selanjutnya, saya hanya akan memberitahu Anda tentang masalah militer, Anda harus ingat. Juga, yang jelek ada di garis depan. Mayor Jenderal Ben paling benci diinterupsi saat berbicara. Siapa di antara kalian yang berani menyela Mayor Jenderal? Mayor Jenderal Ben tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Jawab saya dengan keras. Tan Yun terdiam, dan berkata dengan hormat di wajahnya, dengarkan dengan jelas. Niu Dingtian membuat suara teredam dan berkata satu demi satu, pertama-tama, tujuan akhir dari pendaftaran kami adalah untuk melindungi tanah air kami dari dilanggar oleh monster ekstrateritorial. Karena itu, setelah Anda mendaftar di tentara, Anda akan mendapatkan latihan dari tangan Lord Ling Xia Tianzun. Latihan ini mencakup semua, dan ada semua jenis latihan dengan berbagai atribut, dan itu dapat diperoleh secara gratis tanpa Anda harus membayarnya. Tentu saja latihan ini jauh lebih kuat daripada latihan yang kamu kembangkan, jadi ini adalah acara besar pertamamu setelah bergabung dengan tentara. Hal besar kedua adalah kamu akan mendapatkan 1000 Celestial Pills terbaik setiap bulan. Itu benar, kamu mendengarnya dengan benar, itu 1000. Tujuannya adalah untuk membiarkanmu berlatih dan meningkatkan kekuatanmu dengan sepenuh hati setelah kamu meninggalkan medan perang. Tentu saja, ada senyu dan pil penyembuhan lainnya, semuanya gratis. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun tetap tenang, tetapi senyum muncul di wajah Sen Subing dan yang lainnya. Niu Dingtian berdeham, dan berkata, di alam Dewa Hongmeng kami, ada 100 pasukan, dan pemimpin setiap pasukan adalah Raja Dewa. Setelah bergabung dengan tentara, Anda akan naik ke peringkat saat Anda maju dalam kekuatan. Pangkat militer dibagi menjadi prajurit dewa, Jenderal Dewa Utama, Wakil Jenderal Dewa, Jenderal Dewa, Jenderal Dewa Besar, Wakil Komandan, Komandan, dan Komandan. Para dewa adalah tentara, Semi-Sage adalah dewa-dewa kecil, orang-orang kudus yang agung adalah wakil dewa, dan Raja Suci dapat dipromosikan menjadi para dewa. Alam Kaisar Suci adalah jenderal yang hebat. Setelah dipromosikan ke alam Raja Ilahi, dalam keadaan normal, Raja Ilahi pertama hingga ketiga akan dikanonisasi sebagai wakil komandan oleh Lord Ling Xia Tianzun. Raja Dewa kelas 4 hingga 6 adalah komandan. Raja Dewa kelas 7 hingga 9 adalah pemimpin hebat. Selain itu, sisi kiri peti baju perang para dewa, mayor, wakil dewa, dewa, dewa utama, wakil komandan, komandan, dan jenderal akan diukir dengan jumlah bintang yang bervariasi. Senjata ajaib bintang 1 berarti senjata ajaib bintang 1, dan 9 bintang berarti senjata ajaib bintang 9. Misalnya, kamu akan menjadi prajurit bintang 1. Ketika Anda bergabung dengan tentara, saat wilayah Anda meningkat dan menjadi prajurit kelas 2, sumber daya pelatihan yang Anda terima juga akan meningkat sebesar 10%. Singkatnya, semakin tinggi pangkat militer, semakin banyak sumber daya pelatihan, dan rasa hormat para dewa dari semua ras. Adapun pembagian manfaat tempur, itu ditunjuk oleh masing-masing kepala, dan manfaat tempur yang ditunjuk berbeda. Oleh karena itu, saya tidak akan membicarakannya di sini. Anda akan mempelajarinya setelah Anda bergabung dengan tentara. Akhirnya, di alam Dewa Hongmeng kami, ada 3 aturan militer utama, Anda harus selalu ingat. Yang pertama, mereka yang tidak mematuhi Ling Xia Tianzun akan menghukum 9 ras. Pasal 2, mereka yang tidak mematuhi perintah militer yang lebih tinggi harus membuat keputusan. Pasal 3, saling bunuh, prajurit pribadi tidak akan mendapat amnesti. Jika di tentara, ada konflik dengan orang-orang, jika mencapai titik kematian tanpa akhir, kita dapat menggunakan dewa kita untuk naik ke platform God of War untuk bertarung sampai mati. Setelah itu, Niu Dingtian memandang Tan Yun dan yang lainnya, dengan ekspresi agung, sekarang kamu bisa bicara. Kamu bisa bertanya jika kamu tidak jelas. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, Mayor Jenderal, jika seseorang dengan sengaja memprovokasi masalah di barak, apa yang harus saya lakukan? Juga, jika seseorang di barak ingin bunuh diri, apa yang harus mereka lakukan? Mendengar ini, Niu Dingtian memandang Tan Yun dengan persetujuan, anak muda, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bagus. Kamu harus ingat bahwa tidak peduli apapun bawahan komandan di kamp militer, jika seseorang dengan sengaja memprovokasi masalah, maka persetan. Jika seseorang ingin membunuhmu, bunuhlah. Setelah itu, kamu dapat mengingat apa yang terjadi dan menunjukkannya kepada atasanmu untuk ditonton. Setelah mendengarkan,
Tan Yun merasa hebat. Ini hampir sama. Si kecil mengerti. Tan Yun membungkuk. Ya, setelah Niu Dingtian mengangguk, dia memandang orang-orang dan berkata, katakan, apakah Anda memiliki jenderal yang ingin Anda ikuti? Jika demikian, saya akan mengirim seseorang untuk mengirim Anda. Jika tidak, aku akan mengaturnya sendiri. Pada saat ini, pemuda berpakaian rapi dengan jubah putih di samping Tan Yun membungkuk dan berkata, pria kecil Cutian adalah orang dari Jenderal Besar Bai Feng. Mendengar ini, Niu Dingtian tercengang. Apa hubungan antara kamu dan Dewa Agung Bo Feng? Pemuda berjubah putih berkata, Paman Xiaoren bekerja di rumah umum Jenderal Besar Bai Feng. Setelah pamanku mengizinkanku bergabung dengan tentara, dia menyembah bawahan Jenderal Besar Bai Feng. Yah, aku mengerti. Ketika Niu Dingtian berbicara, ekspresi di mata pemuda berjubah putih itu melunak. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, penjahat dan istri serta teman-temannya juga anggota Jenderal Besar Bai Feng. Hahaha, kamu juga. Niu Dingtian tersenyum. Ya, Tan Yun, Sen Subing dan yang lainnya berkata dengan hormat. Guru. Pada saat ini, Cutian memandang Namong Yukin dan wanita lainnya, menelan ludahnya, dan berpikir dalam hati, hei, gadis-gadis kecil ini akan pergi ke kamp militer yang sama denganku. Oke, itu bagus. Tan Yun Yuguang melihat perubahan di mata Cutian, dan mencibir di dalam hatinya. Niu Dingtian memandang Tan Yun dan berkata dengan santai, apa hubungan antara kamu dan Dewa Agung Bai Feng? Tan Yun berkata dengan jujur, tidak masalah. Penjahat hanya memiliki kakak laki-laki yang bergabung dengan tentara di bawah Jenderal Besar Bo Feng. Saudara itulah yang membiarkan penjahat bergabung dengan tentara dan menyembah bawahan Jenderal Besar Bo Feng. Petik 2. Oh, itu dia. Niu Dingtian berkata. Pada saat ini, Cutian tersenyum dalam hatinya, saya pikir anak ini memiliki latar belakang apapun, ternyata mau tidak memiliki latar belakang. Setelah itu, Niu Dingtian berteriak keluar kuil, kemarilah. Detik berikutnya, seorang prajurit bintang 6 melangkah ke aula dengan hormat. Niu Dingtian menghadapi prajurit ilahi bintang 6 dan memerintahkan, kamu mengirim mereka. Bawahan patuh. Tan Yun terkejut begitu prajurit sihir itu menerima perintah dan melangkah keluar dari aula. Namun, Tan Yun menemukan bahwa seorang pemuda tampan sedang berjalan ke arahnya dan yang lainnya. Pemuda itu bukan orang lain, itu adalah kebijaksanaan yang telah memasuki ketujuh setengah suci. Zanzi baru saja mendapat berita, dan setelah rekrutan lain datang untuk melapor, dia bergegas. Sejak Zanzi tiba di kamp pesawat militer lebih dari 300 tahun. Yang lalu, dia telah mengamati dengan cermat para dewa yang bergabung dengan tentara. Dia dengan jelas mengingat mata dan suaranya Tan Yun. Dia ingin menggunakan pesan ini untuk menemukan si pembunuh. Suamiku, kamu harus lebih berhati-hati. Sen Subing berkata dalam transmisi suara, Zanzi sangat mungkin untuk mengetahui bahwa Anda adalah pembunuh Zan Suyun dan Zan Sutian berdasarkan suara dan mata Anda. Jangan khawatir, aku tahu bagaimana melakukannya. Ketika Tan Yun mentransmisikan suara, dia memanipulasi pupilnya menjadi emas pucat dengan cepat. Warnanya sangat pucat, jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali, dan ada cahaya keemasan samar di pupilnya. Tunggu, Zanzi berkata pada senjata ajaib dengan Tan Yun memegang surat perintah penggeledahan. Setelah prajurit dewa membungkuk kepada Zanzi Shen, dia melihat kembali ke Tan Yun dan yang lainnya dan berkata, bersiaplah untuk pemeriksaan. Hahaha, Kakak Zan, apakah kamu di sini lagi? Pada saat ini, Niu Dingtian berjalan keluar dari aula sambil tersenyum. Iya, Zanzi menghela nafas, meskipun peluang menemukan pembunuhnya sangat tipis, itu harus diperiksa. Itulah, Niu Dingtian bergema, pencuri itu sangat berani sehingga dia benar-benar membunuh tuan muda dan tuan muda kedua di rumahmu. Kakak Zan, aku masih punya urusan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan menemanimu. Zanzi membungkukkan tangannya, Tuan Muda Niu, kamu sibuk denganmu. Kemudian, Niu Dingtian tersenyum dan berbalik dan melangkah ke aula, dan kemudian mengatur rekrutan lain kemana harus pergi. Zanzi mendatangi orang-orang Tan Yun dan berkata tanpa ragu, wanita mundur, dan pria maju dan berdiri. Para wanita Sen Subing melangkah mundur dengan hormat, berhenti dan berdiri dengan kepala terkulai. Cutian, Tan Yun, Wuxin Sangshen, Guan Xuankong, Xuan Kui, Gu Chong, Tian Lao,
dan Wei Kuan maju selangkah dengan hormat. Zanzi melirik 8 orang Tan Yun dan memerintahkan, angkat kepalamu dan lihat aku. Iya, Tan Yun 8 orang menjawab, mengangkat kepala dan menatap Zanzi. Mata Zanzi menyapu 8 orang itu, dan akhirnya tertuju pada mata Tan Yun. Hah? Zanzi mengerutkan kening, dan diam-diam berpikir, mata putra ini sangat mirip dengan mata pembunuh yang membunuh tuan muda di pintu keluar para dewa lebih dari 400 tahun yang lalu. Satu-satunya perbedaan adalah pupil si pembunuh normal, tapi pupil orang ini bersinar dengan cahaya keemasan yang tak terlihat. Anak ini sangat mencurigakan. Tan Yun ditatap oleh Zanzi, dan dia gelisah. Dia berpikir bahwa dia dapat mengatasi pemeriksaan Zanzi, tetapi dia takut Zanzi akan mencari jiwa Sen Subing dan yang lainnya. Setelah Anda mencari istri Anda sendiri, pembunuhan Zhan Zuyun Anda sendiri akan terungkap, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Tan Yun berbicara pelan kepada Jinglu di Menara Lingqiao, Xiao Lu, jika hal-hal terungkap selanjutnya, kamu harus membunuh Zanzi secepat mungkin, dan kemudian mengusir Senzu dengan ayo lari. Di dalam Menara Lingqiao, Jinglu berkata dengan ekspresi serius, saudaraku, aku ingat. Pada saat ini, cincin ilahi Zanzi melintas di antara jari-jarinya, jubah hitam muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke Tan Yun, dan memerintahkan, pakai jubah hitam, tutupi fitur wajah, dan tunjukkan hanya mata. Petik 2. Ya, ketika Tan Yun berbicara, suaranya 90% mirip dengan yang sebelumnya. Sisa 10% perbedaan adalah bahwa ada sedikit serak dalam suaranya. Alasan mengapa suara Tan Yun tidak sepenuhnya berubah adalah karena masih ada Cutian di sampingnya. Jika suaranya sendiri menjadi sangat berbeda dari sebelumnya, begitu Cutian mengeksposnya, maka benar-benar tidak ada perak di tempat ini. Saya harus mengatakan bahwa Tan Yun komprehensif, hati-hati, dan hati-hati. Mendengar, ya Tan Yun, Zanzi mengangkat alisnya lagi, dan berkata secara rahasia, suara anak ini agak mirip dengan si pembunuh. Zanzi menatap mata Tan Yun, mencoba mendeteksi sesuatu dari mata Tan Yun. Namun, mata Tan Yun tidak melambai dan dia tidak gugup. Setelah Tan Yun mengenakan jubah hitam, dia menutupi wajahnya, hanya menunjukkan matanya. Seperti, itu benar-benar terlalu mirip. Zanzi menatap Tan Yun, dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah kekuatan supernatural memadatkan gambaran dari kehampaan. Dalam gambar, itu adalah penampilan Tan Yun yang mengenakan jubah hitam di luar para dewa dan membunuh Zhan Zuyun. Zanzi melihat ke arah Tan Yun di gambar, dan Tan Yun yang sekarang mengenakan jubah hitam, dia menemukan bahwa baik bentuk tubuh dan tingginya sama persis. Zanzi membalik tangan kanannya, dan pedang suci muncul di tangannya dan meletakkan pedang suci di leher Tan Yun. Tan Yun berpura-pura ketakutan dan bingung, kakinya gemetar, dan dia dengan gemetar berkata, Senior, kamu telah mengenali orang yang salah. Junior sama sekali bukan orang yang ada dalam ingatanmu. Hentikan omong kosong sialanmu. Zanzi menyeringai dan berkata, ikuti aku, kamu telah mengejar dan membunuh Lao Su selama bertahun-tahun. Hari ini, Lao Su akan memberimu pukulan dan mengirimmu untuk melihat saudara keduamu. Kalimat ini, kamu katakan padaku dengan keras, jangan berhenti di tengah jalan. Tan Yun tahu bahwa kata-kata ini persis seperti yang dia katakan ketika dia membunuh Zhan Zuyun dengan pukulan. Pada saat ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengulangi kata-kata ini dengan keras. Nak, kamu adalah pembunuhnya. Zanzi berteriak marah, meskipun mata dan suaramu sedikit berbeda dari sebelumnya, aku yakin pembunuhnya adalah kamu. Pompa, Zanzi mengayunkan pedangnya, meninggalkan luka tulang yang dalam di lengan kanan Tan Yun, dengan darah berdeguk. Tuan Muda Niu, tolong. Dia ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Tan Yun berpura-pura menjadi 6 dewa tanpa tuan, dan setelah berteriak serak, dia mengirim pesan suara ke Sen Subing dan yang lainnya, jangan tunjukkan kekuranganmu, perlakukan mereka sebagai tidak peduli penampilanku. Kalau tidak, begitu Zanzi mencari jiwamu, kami akan lebih bernasib sial hari ini. Dalam kehampaan yang gemetar, Niu Dingtian terbang keluar dari aula, entah dari mana dari Tan Yun, menatap Zanzi, mengerutkan kening dan berkata, Saudara Zhan, apakah Anda yakin anak ini? Meskipun tidak sepenuhnya pasti, sangat mungkin itu dia. Kata Zanzi, ini benar-benar bukan aku, itu bukan aku. Wajah Tan Yun pucat, dan dia akan ketakutan.
Niu Dingtian berpikir sedikit lagi, Saudara Zan, saya mengerti keinginan Anda untuk menangkap si pembunuh, tetapi di alam Dewa Hongmeng, ada banyak ras manusia, dan ada banyak orang dengan suara dan mata yang sama. Anak ini telah bergabung dengan tentara sekarang. Dia ingin setia kepada Lord Tianzun. Kita tidak bisa membunuh orang baik secara tidak sengaja. Tan Yun buru-buru menjawab, iya, benar, Mayor Jenderal Niu benar. Hantu bagimu. Zanzi menatap Tan Yun, dan berkata dengan terang-terangan, kamu tidak mengakuinya, kan? Haha, kamu tidak mengakui bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun dengan Zanmou. Binatang pencari jiwa senior, tolong keluar. Saat kata-kata Zanzi jatuh, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari tas binatang di pinggangnya, dan itu berubah menjadi binatang pencari jiwa hitam yang tinggi dan hitam di tanah. Binatang pencari jiwa itu terlihat seperti babi dan memiliki kekuatan magis untuk mencari jiwa dari berbagai protos. Dan binatang suci pencari jiwa ini masih merupakan binatang suci kelas 9, sangat kuat sehingga bisa membunuh Tan Yun dengan sekali tarikan napas. Binatang pencari jiwa ini adalah binatang Zanfu. Zan Peng meninggalkan binatang ini oleh Zanzi, pertama untuk melindunginya, dan kedua, untuk membiarkannya mengendalikan tersangka. Mengaum. Setelah binatang pencari jiwa itu mengeluarkan raungan yang dalam, dia menatap Tan Yun, dan berkata, lihatlah mata binatang ini. Ya, Tan Yun masih berpura-pura menjadi Liu Shen Wuzu, dan menatap murid raksasa dari binatang pencari jiwa itu. Bahkan, dia senang. Dia memiliki murid suci Hongmeng, dan dia tidak takut dengan keterampilan murid lainnya. Tidak seorang pun atau binatang apapun harus mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian, ketika murid raksasa dari binatang pencari jiwa itu menjadi gelap gulita dan gelap gulita, Tan Yun langsung menjadi tumpul. Binatang pencari jiwa senior, kamu bisa bertanya padanya, kata Zanzi. Iya, tanya binatang pencari jiwa itu, lebih dari 400 tahun yang lalu, apakah kamu pernah ke jurang jahat para dewa? Zan Zutian dan Zan Zuyun yang kamu bunuh, kan? Tan Yun tampak bodoh, saya belum pernah ke para dewa, saya tidak membunuh mereka. Begitu dia mengatakan ini, mata Zanzi penuh dengan kesepian. Binatang pencari jiwa itu menoleh untuk melihat Zanzi, dan menggelengkan kepalanya. Dia bukan seorang pembunuh, tetapi dia mirip dengan pembunuh dalam suara dan matanya. Yah, sudah waktunya untuk bekerja, kata Zanzi. Setelah itu, binatang pencari jiwa itu mengangkat kendalinya atas Tan Yun, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menyerapnya ke dalam kantong binatang buas di pinggang Zanzi. Niu Dingtian menepuk bahu Zanzi, dan menghibur, saudara Zan tidak berkecil hati. Skynet dipulihkan tanpa bocor. Cepat atau lambat, si pembunuh akan ditangkap. Iya, setelah Zanzi mengangguk, 1000 keping giok ilahi yang luar biasa terbang keluar dari cincin ilahi, tergantung di depan Tan Yun, dan meminta maaf, batu giok ilahi ini akan berfungsi sebagai rias. Anda menerimanya. Terima kasih Senior San. Tan Yun memandang giok dewa, matanya berbinar, seolah-olah dia telah melupakan rasa sakitnya, dia memasukkan giok dewa ke dalam cincin peri. Faktanya, Tan Yun berkata dengan keras, Zanzi, pedang hari ini, aku akan mengembalikannya 1000 kali di masa depan. Pada saat ini, Niu Dingtian memandang tentara ajaib yang memimpin Tan Yun dan yang lainnya dan berkata, bahwa mereka pergi. Bawahan patuh. Setelah itu, para prajurit dewa mempersembahkan korban kepada Senzu, membawa Tan Yun dan yang lainnya, dan terbang menuju pusat kota Dewa Hongmeng. Dalam perjalanan, Tan Yun dan yang lainnya merasa lega, tapi untungnya mereka terkejut. Tan Yun menghadap Shen Bing dan bertanya dengan kepalan tangan, kemana kita akan pergi? Prajurit dewa berkata, pergi ke aula waktu dan ruang Hongmeng terlebih dahulu, dan kemudian kirim Anda ke medan perang di luar wilayah, barak Lord Bai Cheng Senwang. 2 jam kemudian, para prajurit dewa mengendalikan Senzu dan terbang di luar aula ruang waktu Hongmeng. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya mengikuti para prajurit sihir dan memasuki aula ruang waktu Hongmeng yang agak megah. Ruang internal aula ruang waktu Hongmeng memiliki radius 100 mil, dan ada banyak susunan teleportasi di aula. Melihat susunan teleportasi ini, Tan Yun merasa sangat akrab. Karena formasi teleportasi ini semuanya diatur ketika dia menjadi Hongmeng Supreme di masa lalu. Yang terbesar dari ini adalah susunan teleportasi yang mengarah ke luar domain. Yang lainnya adalah susunan teleportasi yang mengarah ke alam Dewa Hongmeng, sebuah kota penting. Shen Bing
menunjuk ke formasi teleportasi terbesar dan berkata, ikuti aku. Shen Bing membawa Tan Yun dan yang lainnya ke formasi teleportasi dan menjelaskan, di kota Hongmeng, hanya ada formasi teleportasi yang mengarah ke dunia luar. Arai teleportasi ini adalah teleportasi satu arah, dan akan mengirimmu jauh. Ekstrateritorial bukanlah alam semesta ekstrateritorial, tetapi perbatasan alam dewa Hongmeng kita, jauh di utara, dan perbatasan alam semesta ekstrateritorial tempat iblis surgawi tinggal. Tujuan Anda pergi adalah untuk menjaga perbatasan alam dewa Hongmeng kami di bawah kepemimpinan Bai Chengda, bersama dengan pasukan dewa lain. Tentu saja, jika perlu, pemimpin umum Anda juga akan membawa Anda ke perbatasan alam dewa asal dan alam dewa kekacauan, dan bekerja dengan dua pasukan besar para dewa untuk melawan invasi iblis surgawi. Setelah itu, prajurit ajaib mengilhami formasi teleportasi, dan Tan Yun dan yang lainnya menghilang begitu saja. Tan Yun tahu bahwa dia berada di terowongan ruang waktu, dan itu akan memakan waktu 1 bulan penuh untuk mengirim sebelum tiba di luar domain. Dengan basis kultivasi saya saat ini, jika saya ingin terbang kembali ke kota Dewa Hongmeng dari luar domain, itu akan memakan waktu setidaknya 500 tahun. Karena jaraknya terlalu jauh, waktu berlalu seperti anak panah, sebulan kemudian. Pusing di pikiran Tan Yun dan orang lain menghilang, dan ketika mereka membuka mata, mereka menemukan diri mereka dan orang lain di aula teleportasi kuno. Saya telah tiba di luar wilayah, ikut dengan saya. Shen Bing berkata, selanjutnya, kita harus terbang selama 1 tahun lagi sebelum kita mencapai barak Lord Bai Cheng. Kemudian, saat semua orang mengikuti tentara ajaib keluar dari aula teleportasi, kecuali Tan Yun, Tuo Bai Yingying, Zhen Ji, Su Bing, dan Wu Xin Shen, semua orang melihat pemandangan di depan mereka dan tidak bisa menahan diri, terpesona. Karena apa yang menarik perhatian semua orang adalah dunia yang berbeda. Langit di sini semerah api. Bumi di sini memancarkan kilau seperti magma. Tan Yun tahu bahwa bintik-bintik berwarna magma di tanah ini adalah darah iblis surgawi di luar wilayah itu. Darah iblis, seperti magma, akan meresap ke permukaan saat mengering, yang menciptakan pemandangan seperti itu. Pada saat ini, yang mengejutkan Tante Xianer dan yang lainnya adalah bahwa di tanah tak berujung ini, ada banyak tenda militer, yang berjumlah jutaan. Di alun-alun di tengah akun militer, ratusan juta tentara saling bertarung dalam latihan tempur yang sebenarnya. Di antara dewa-dewa ini, beberapa adalah ras manusia, beberapa adalah ras harimau dewa, ras serigala api, dan sebagainya. Prajurit dewa yang memimpin Tan Yun dan yang lainnya menjelaskan kepada Tan Yun dan yang lainnya, tempat ini adalah barak Tuhan Yang Maha Esa. Raja Dewa tertinggi dipuji sebagai salah satu dari 10 titan teratas di bawah Tuan Ling Xia Tianzun. Bawahan Raja Dewa tertinggi memiliki puluhan miliar prajurit sihir, dan ada lebih dari 10.000 jenis prajurit sihir yang berbeda. Mereka adalah salah satu dari sedikit divisi elit. Mereka jarang gagal dalam pertempuran dengan pasukan iblis surgawi. Mendengarkan penjelasan para dewa, Tan Yun memikirkan Raja Dewa tertinggi yang mengkhianatinya, dan kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Tan Yun mencibir dalam hatinya, Raja Dewa tertinggi, Zhan Peng, dan Ling Xia Tianzun, kalian bertigalah yang membocorkan tempat persembunyianku saat itu. Aku, Tan Yun, bersumpah, aku akan membiarkan kalian bertiga tidak selamat atau mati. Sulit bagimu untuk mati. Pada saat ini, prajurit dewa memandang Tan Yun dan yang lainnya dan berkata, ayo pergi, ikuti aku ke King Tian Shen Feng. Barak Tuan Bai Cheng Shen Wang berada di bawah King Tian Shen Feng. Setelah itu, Shen Bing mengusir Shen Zhu, membawa Tan Yun dan yang lainnya keluar dari gerbang barak, dan melewati pegunungan yang luas. Tan Yun tahu bahwa King Tian Shen Feng adalah benteng di alam Dewa Hongmeng. Dalam perjalanan, Tan Yun melihat ke bawah, dan di pegunungan, Anda bisa melihat kerangka monster surgawi setinggi ratusan kaki. Pada saat yang sama, lebih banyak tulang ras manusia dan banyak ras dewa di alam semesta dalam domain. Hampir semua tulang dimutilasi. Melihat tumpukan tulang yang menumpuk seperti gunung di bawah, tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan sejauh mana para dewa di domain dan iblis di luar domain bertarung bersama dalam reinkarnasinya sendiri. Ini sangat tragis. Prajurit dewa mengendalikan Shen Zhu, sambil membawa Tan Yun dan yang lainnya dalam penerbangan, sambil menjelaskan, medan luar sangat luas, dibagi menjadi 3 medan perang. 3 medan perang ini adalah medan perang di luar wilayah Hongmeng,
medan perang di luar wilayah asal, dan medan perang di luar wilayah kekacauan. Ujung timur perbatasan alam dewa Hongmeng kami telah melewati perbatasan alam dewa kekacauan, dan akhirnya garis pertempuran yang mengarah ke ujung barat perbatasan alam dewa asal secara kolektif disebut medan perang ekstrateritorial. Medan perang di luar wilayah Hongmeng mengacu pada seluruh perbatasan alam dewa Hongmeng kita. Penghalang perbatasan dari alam dewa Hongmeng adalah penghalang penting untuk menghentikan pasukan iblis surgawi di luar domain. Karena alam semesta di domain kami telah melalui bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekarang penghalang perbatasan alam dewa Hongmen memiliki 100 celah penuh. Petik 2. Dan tempat barak 100 komandan besar adalah tempat di mana ada 100 celah penghalang. 100 celah penghalang ini disebut benteng, dan itu adalah tempat yang harus kita pegang teguh. Begitu benteng pesona apapun dihancurkan oleh pasukan iblis surgawi, pasukan iblis surgawi akan langsung masuk dan memasuki alam dewa Hongmeng, dengan konsekuensi bencana. Oleh karena itu, apakah Anda adalah pemimpin Dewa Raja Baicheng, atau pemimpin lainnya, dia bersumpah untuk mempertahankan benteng penghalang sampai mati. Pada saat yang sama, selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, alasan mengapa pasukan iblis surgawi tidak menembus salah satu benteng adalah karena mantan agung Hongmeng tidak jatuh, di antara ratusan benteng, membuka makroskopi Hongmeng. Begitu salah satu benteng diserang oleh iblis ekstrateritorial, pada saat itu, para pemimpin benteng lainnya pasti akan mengirim pasukan dewa untuk mendukungnya. Petik 2. Petik 2. Pada tahun dan bulan berikutnya, Shenbing memberi Tan Yun dan yang lainnya laporan terperinci tentang situasi di medan perang di luar wilayah itu. Pada saat ini, prajurit ilahi mengendalikan perahu ilahi, mengambang di depan kota yang perkasa. Kota ini disebut kota militer King Tian, dibangun di sekitar King Tian Shenfeng, seluas 8 juta miliar sen. Di atas King Tian Shenfeng adalah celah penghalang yang mengarah ke alam dewa Hongmeng, yang juga merupakan sumber kehidupan kota militer King Tian. Tempat di mana Raja Baicheng tinggal dan memerintah. Prajurit dewa membawa Tan Yun dan yang lainnya ke gerbang kota tentara King Tian, dan setelah menunjukkan tanda kepada para prajurit yang menjaga gerbang, dia memimpin Tan Yun dan yang lainnya ke kota dan langsung menuju ke Jenderal Besar Bai Feng. Barak. Dalam perjalanan, melalui penjelasan para dewa, Tan Yun dan yang lainnya mengetahui bahwa selain komandan Raja Dewa Baicheng, ada 3 komandan di kota tentara King Tian. Setiap komandan membawahi 10 wakil komandan, 100 jenderal besar, 1000 jenderal, 10.000 wakil jenderal, 100.000 jenderal besar, dan puluhan miliar tentara. Dengan kata lain, di Great Sky Giant City, ada 1 jenderal, 3 jenderal, 30 wakil jenderal, 300 jenderal, 3.000 jenderal, 30.000 wakil jenderal, dan 300.000 jenderal utama, 30 miliar tentara-tentara ajaib. Dan Jenderal Besar Bai Feng hanyalah satu dari 300 jenderal besar. Pada saat yang sama, Tan Yun mengetahui dari perkenalan Shenbing bahwa Dewa Agung Jenderal Bo Feng ternyata adalah putra ke-6 Raja Dewa Baicheng. Meskipun statusnya mulia, dikatakan bahwa dia tidak dihormati oleh pemimpin besar Dewa Baicheng. 5 kakak laki-laki lainnya dari Jenderal Dewa Agung Bai Feng juga mempermalukannya di mana-mana. Dalam bisikan penjelasan prajurit sihir, Tan Yun dan yang lainnya melewati jalan yang dijaga ketat dan tiba di barak Jenderal Besar Bai Feng. Barak ini dibangun di lereng bukit dan cukup megah. Setelah memasuki barak, Tan Yun mengerutkan kening, dan menemukan bahwa wajah para dewa di sini tidak bernyawa, semua dewa dan tentara lesu bersama, dan suara diskusi masuk ke telinga Tan Yun. Hei, ini sudah berakhir. 1 bulan kemudian, dalam pertempuran para prajurit dan para dewa dari seluruh pasukan, kami, Dewa Agung Bai Feng, akan kalah lagi. Ya, saya telah berada di kamp militer selama 3.000 tahun. Ada kompetisi semua tentara setiap 100 tahun. Kami, Dewa Agung Bai Feng, semuanya ada di bawah. Kali ini, mungkin yang terakhir lagi. Bukan begitu. Sayangnya, jika kamu ingin aku mengatakannya, itu semua tidak berguna bagi kita, dan kita tidak bisa memenangkan kehormatan untuk Jenderal Bai Feng yang agung. Selain kami, ada juga jenderal besar, wakil jenderal, dan jenderal senior. Setiap 100 tahun pertempuran tentara untuk supremasi, mereka belum memenangkan peringkat yang bagus. Ini semua ketidakmampuan kita dan orang dewasa, yang menyebabkan Jenderal Besar Bai Feng tidak bisa mendapatkan rasa hormat dari pemimpin. Ya,
Saya juga mendengar bahwa pemimpin umum sudah sangat tua dan ingin memilih pemimpin yang lebih rendah di antara 6 putra. Jika kita kalah lagi kali ini, diperkirakan bahwa kita, Jenderal Besar Bai Feng, akan benar-benar menyerah pemimpin. Itu dia. Petik 2. Mendengar bisikan para dewa dan tentara, Tan Yun diam-diam bertanya, apa pertempuran para dewa? Bingung? Tan Yun mengikuti para dewa dan memasuki aula yang tingginya puluhan ribu kaki, aula senjata. Prajurit dewa menghadapi seorang lelaki tua di aula Bingjia dan berkata dengan hormat, Fang Guan, ini adalah rekrutan, aku membawamu. Pria tua berpakaian sederhana itu mengangguk dan berkata, yah, ini kerja keras. Ini adalah tugas dari posisi yang rendah hati, ini bukan kerja keras. Prajurit ajaib itu membungkuk dan berkata, jika Fang bertanggung jawab, dan tidak ada perintah lain, posisi yang rendah hati harus pergi ke kota Hongmeng. Oke, kamu pergi perlahan, kata lelaki tua itu. Setelah prajurit ajaib itu pergi, lelaki tua itu memandang Tan Yun dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Orang tua itu adalah Fang Yuanshan, manajer Balai Teknik Militer. Bertanggung jawab untuk semua hal lain-lain seperti distribusi pil, seragam pertempuran, latihan dan sebagainya. Aku punya sesuatu selanjutnya, aku ingin memberitahumu. Pertama, karena 100 juta tentara kami berada di peringkat terbawah dalam pertempuran Dewa Perang. Oleh karena itu, jumlah dana militer yang didistribusikan kepada kami oleh Dewa Bai Feng telah dibatasi. Di masa lalu, prajurit bintang 1 kami di bawah komando Dewa Agung Bai Feng dapat menerima 12.000 pil surgawi kelas atas setiap tahun, tetapi sekarang kami hanya dapat menerima 12.000 pil surgawi kelas rendah. Kedua, sebelum kamu dipromosikan menjadi prajurit bintang 6, dalam keadaan normal, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran. Kamu hanya perlu mundur dan berlatih dengan aman, meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, dan dipromosikan menjadi prajurit dewa kelas 6 sebelum Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Hanya jika Anda melakukan perbuatan baik, Anda akan memiliki kesempatan untuk membuat leluhur Anda mulia. Tentu saja, setiap kali Anda dipromosikan menjadi bintang, sumber daya pelatihan Anda di semua aspek akan sangat meningkat. Menurut peraturan militer, kamu hanya bisa memasuki menara Dewa 1 bintang dengan tentara bintang 1, di dalam menara, dan di dalam dunia luar selama 30 tahun dalam sehari. Hanya setelah kamu dipromosikan menjadi Dewa Bintang 2, kamu dapat memasuki menara Dewa Bintang 2, suatu hari di luar, 50 tahun di dalamnya. Setelah dipromosikan menjadi prajurit bintang 3, kamu bisa memasuki menara Dewa Bintang 3. Suatu hari di luar, dalam waktu 80 tahun. Menara Dewa Bintang 4, satu hari di luar, 100 tahun di dalam. Menara para Dewa Bintang 5, 120 tahun dalam satu hari di luar dunia. Menara Dewa 6 Bintang, 150 tahun dalam sehari di luar. Seven Star Towers, dunia luar adalah 180 tahun. Menara Dewa Bintang 8, satu hari di luar, 200 tahun di dalam. Adapun Menara Bintang 9, suatu hari di luar, 230 tahun di dalam. Mendengar ini, semua orang di Tan Yun sangat bersemangat. Tan Yun tahu bahwa menara langit tinggi miliknya, suatu hari di luar dunia, dan 100 tahun di dalam. Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin dan memasuki senjata Dewa Bintang 5. Pada saat itu, Anda dapat memasuki menara Dewa Bintang 6. Fang Yuanshan berkata lagi, ada beberapa peraturan militer, orang tua itu tidak akan memperkenalkannya satu persatu, dan saya akan mengirimkan Anda manual peraturan militer nanti, Anda dapat membacanya sendiri. Sekarang laporkan namamu, dan lelaki tua itu akan membuat lampu kehidupan dan tanda identitas untukmu. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya melaporkan nama mereka satu demi satu, dan Fang Yuanshan membuat token identitas dan lampu kehidupan untuk semua orang. Dia juga mengirim 2 set baju besi ke Tan Yun dan yang lainnya. Di bahu kiri setiap setelan, nama Tan Yun dan lainnya muncul, serta bintang yang mewakili identitas mereka. Bintang, prajurit Dewa Bintang 1, adalah keberadaan level terendah di seluruh pasukan. Setelah Fang Yuanshan memberikan manual peraturan militer kepada semua orang, dia berkata, selama kamu tidak keluar, kamu bisa mengenakan pakaianmu sendiri di barak. Jika kamu keluar, kamu harus berganti baju perang. Setelah Anda dan baju besi perang mengakui tuannya dengan setetes darah, baju besi perang akan merasakan basis kultivasi Anda.
Setelah wilayah Anda naik, bintang-bintang di baju perang akan meningkat dengan sendirinya. Pada saat itu, Anda bisa datang ke orang tua untuk menerima hadiah, mengerti? Tan Yun dan yang lainnya membungkuk dan berkata, mengerti tugas yang rendah hati. Iya, Fang Yuanshan berkata lagi, tentara kita dibagi menjadi barak pria dan barak wanita. Kalian para pria harus tinggal di barak pria dan wanita di barak wanita. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening. Fang yang bertanggung jawab, tidak bisakah aku bersama istriku untuk pekerjaan yang sederhana? Tidak, Fang Yuanshan menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata lagi, kecuali Anda melangkah ke semi suci sesegera mungkin dan menjadi jenderal besar, maka Anda akan mendapatkan rumah komandan utama, dan kemudian Anda dapat membiarkan Anda istri dan keluarga, hidup di rumahmu tanpa pangkat militer. Selain itu, tidak ada cara lain. Sen Subing berkata kepada Tan Yun, suamiku, jangan khawatir. Tentang kami akan menjaga dan melindungi diri kami sendiri. Tan Yun berbicara kepada 7 istri, saya akan menjadi mayor jenderal sesegera mungkin, dan kemudian saya akan membawa Anda pulang. Setelah transmisi, Tan Yun bertanya, Fang Guanxi, bisakah kita para pria pergi ke barak wanita pada hari kerja? Tentu saja tidak. Fang Yuanshan menjelaskan, jika Anda ingin melihat istri Anda harus berada di luar barak wanita dan membiarkan orang lewat. Wanita tidak dapat memasuki barak pria. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat bertemu di Junzong Fang antara barak pria dan barak wanita. Setelah itu, Fang Yuanshan memandang Tan Yun dan yang lainnya, dan berkata, kalian, mulai sekarang bos langsungnya adalah Mayor Jenderal Guan Yong. Bos langsung wanita Anda adalah Mayor Jenderal Susin. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirim Anda ke sana nanti. Pada titik ini, cincin Dewa Fang Yuanshan berkedip pada frekuensi menengah, dan slip batu giok terbang keluar, tergantung di depan Tan Yun dan yang lainnya, dan berkata, setiap slip batu giok memiliki 12 latihan. Di antara mereka, ada 5 latihan untuk 5 atribut emas, kayu, air, api, dan bumi, 2 untuk angin dan guntur, dan 1 untuk atribut waktu, ruang, kematian, cahaya, dan kuno. Anda dapat memilih dan mempraktikkan latihan yang sesuai dengan kualifikasi Anda. Latihan ini semua dari tangan Ling Xia Tianxun. Saya percaya bahwa kultivasi Anda akan sangat berguna. Tan Yun memasuki slip batu giok, melirik 12 latihan, dan mencibir di dalam hatinya. Karena ke-12 latihan ini semuanya diciptakan sendiri. Setelah Fang Yuanshan membagikan latihan, dia memberikannya kepada Tan Yun dan yang lainnya, 12.000 pil surgawi tingkat rendah, memanggil seorang pria dan seorang wanita, 2 tentara sihir, dan berkata, bahwa mereka ke kamp militer masing-masing dan atur akomodasi. Petik 2. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Fang Guanxi, bisakah kamu memberitahu generasi muda apa yang terjadi dengan pertempuran Dewa Perang dalam sebulan? Setelah mendengar ini, Fang Yuanshan tersenyum dan berkata, tentu saja. Yang disebut pertempuran Dewa Perang mengacu pada pertempuran untuk gelar Dewa Perang. Pada saat itu, 30 miliar Dewa Perang di bawah komandan kami Bai Chengda akan bersaing untuk mendapatkan gelar Dewa Perang. Para prajurit dari 300 dewa dan jenderal besar semuanya memenuhi syarat untuk naik ke panggung untuk menantang, sampai 9 tentara dari 1 bintang hingga 9 bintang diproduksi. 9 prajurit ini akan bersaing untuk mendapatkan kehormatan tertinggi untuk dewa besar mereka masing-masing dan akan menerima hadiah yang murah hati. Dewa Perang Bintang 9 memiliki hadiah paling dermawan, diikuti oleh Dewa Perang Bintang 8. Adapun hadiahnya, setiap perang para dewa perang berbeda, jadi itu hanya akan diumumkan pada hari ketika perang-perang dewa dimulai. Secara keseluruhan, hadiahnya sangat besar dan di luar imajinasi. Mendengar ini, Tan Yun sedikit merenung, Fang Guanxi, apakah rekrutan seperti kita memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Iya, Fang Yuanshan berkata, seolah memikirkan sesuatu, dia menghela nafas, namun, saya menyarankan Anda untuk tidak berpartisipasi. Pertempuran para dewa tentara, meskipun didasarkan pada pertukaran militer, sampai akhir, tetapi setiap pertempuran para dewa tentara, akan ada banyak kematian dan cedera. Selain itu, di antara 30 miliar tentara-tentara, yang paling diperlukan adalah jenius. Dalam pertempuran para dewa sebelumnya, para dewa wanita bintang 1 dari Jenderal Besar Baiyun tidak hanya mendominasi medan perang bintang 1, tetapi juga menyapu medan perang bintang 2, medan perang bintang 3, dan medan perang bintang 4,
memperoleh gelar 4 Dewa Perang. Tuhan akan memenangkan kemuliaan. Menjadikan Dewa Agung Jenderal Baiyun, putra terpenting Raja Dewa Baicheng. Pada titik ini, Fang Yuanshan menghela nafas. Hari ini, moral 100 juta tentara Jenderal Dewa Agung Baiyun telah meningkat pesat, tetapi tentara kami telah berulang kali malu pada Jenderal Dewa Agung Baifeng. Komandan memiliki 6 putra, dan 5 putra lainnya adalah bawahan. Setidaknya 1 prajurit akan lahir di hampir setiap pertempuran Dewa Prajurit. Namun, bawahan Dewa Agung Bofeng belum melahirkan bahkan 1 prajurit selama 3 tahun, 1000 tahun. Tuhan, ya, lelaki tua itu banyak bicara hari ini. Kamu pergi dan pergi ke barakmu masing-masing. Setelah Tan Yun dan yang lainnya menerima perintah mereka mengikuti para prajurit sihir keluar dari aula. Tan Yun memandang 7 istri dan 2 tunangan dengan penuh kasih, dan berkata melalui transmisi suara, dalam 1 bulan, saya akan berpartisipasi dalam pertempuran para dewa perang, dan kemudian saya akan mendapatkan hadiah yang kaya. Hanya ketika Dewa Agung Baifeng bahagia, saya dapat memintanya untuk sebuah rumah besar, dan kemudian kita bisa hidup bersama. Nangong Yukin berkata, suamiku, kita akan melihatmu dalam sebulan, ingatlah untuk merindukanku. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Ziyan, jika seseorang menggertakmu, ingatlah untuk datang kepadaku. Aku tahu, saudara ipar. Sue Ziyan tersenyum. Pada saat ini, prajurit bintang 2 yang memimpin Tan Yun memandang Tan Yun dan mendesak, pendatang baru, kamu harus pergi bersamaku. Setelah itu, prajurit kelas 2 membawa Tan Yun, Wuxin Sangshen, Cutian dan yang lainnya melalui tenda militer sampai malam tiba sebelum mereka datang ke tenda militer yang tidak berpenghuni dan berkata, mulai sekarang, ini adalah habitatmu. Ingat bahwa atasan Anda adalah Mayor Jenderal Guan Yong, dan Wakil Jenderal Sude di atas, dan kemudian Jenderal Dewa Lu Chen di atas. Di atas Dewa Jenderal Lu Chen adalah Jenderal Besar Baifeng. Tidak peduli apa yang terjadi, itu akan terjadi. Anda tidak boleh melaporkan melampaui level, dan Anda harus melapor kepada atasan langsung Anda, jika tidak, hukum militer akan menanganinya. Setelah meninggalkan kalimat, ketika prajurit surgawi bintang 2 hendak pergi, Cutian tersenyum dan berkata, Siongte ini akan tinggal. Mengapa? Prajurit Dewa Bintang 2 Niubi Bum berkata. Cutian mengerutkan kening dan tersenyum, saya Cutian, keponakan dari manajer umum rumah Dewa Agung Jenderal Baifeng. Aku tidak ingin tinggal bersama mereka, beri aku tempat yang berbeda. Setelah mendengar kata-kata itu, prajurit sihir Bintang 2 tiba-tiba mengubah sikapnya, dan berkata sambil tersenyum, jadi, kamu adalah keponakan Jenderal Chu. Kamu adalah si kecil dengan mata tetapi tidak mengenal Taisan. Berjalan-jalan, kamu datang dengan yang kecil. Yang kecil akan mengatur paviliun tempat tinggal tentara Bintang 9. Di barak, mereka yang berada di bawah tentara Bintang 9 tinggal di tenda militer. Prajurit Bintang 9 memiliki paviliun independen. Hanya jenderal besar di atas prajurit Bintang 9 yang memenuhi syarat untuk tinggal di mansion. Yah, itu hampir sama. Cutian mengangguk puas. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia berbalik menghadap Tan Yun dan tersenyum. Kakak Jing, apakah kamu ingin tinggal di paviliun? Tan Yun berkata dengan ringan, tentu saja saya pikir, ada apa? Cutian terkekeh dan berkata, aku punya cara untuk membiarkanmu tinggal di paviliun. Selama kamu mengangguk dan setuju, aku bisa melakukannya. Paman saya adalah manajer umum Jenderal Baifeng, Anda tidak perlu meragukan kemampuan saya. Tan Yun mengerutkan kening, apa yang ingin kamu katakan? Cutian sepertinya memikirkan sesuatu, matanya menunjukkan lampu hijau samar, dan dia menyipitkan mata, Saudara Jing, hobi terbesar saya adalah memiliki titik lemah untuk istri. Selama Anda memberi saya 7 istri Anda bersenang-senang, saya berjanji Anda tidak akan ada yang berani menggertak Anda di tentara. Tidak hanya itu, aku. Tanpa menunggu kata-kata Cutian, kemarahan Tan Yun membuncah di dadanya, tidak hanya itu, ibumu. Wow, fitur wajah Tan Yun terpelintir, tangan kanannya memutar cakarnya, dan dengan embusan angin, dia langsung mencubit leher Cutian. Pompa, 5 jari Tan Yun menusuk leher Cutian dengan darah yang pecah. Ah, Cutian benar-benar ngeri, dan menjerit sangat menyakitkan. Ledakan. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun mengangkat Cutian dan membantingnya ke tanah. Jing Yun, kamu berani menyerangku, biarkan aku memberitahumu. Kamu sudah selesai. Cutian baru saja berdiri,
dan Tan Yun menendang betis kiri Chu Tian dengan kaki kanannya seperti kilat. Retakan, ledakan, dengan suara tulang yang melumpuhkan, Chu Tian mematahkan tulang betis kirinya. Tulang yang patah mendorong keluar kulit anak sapi itu, dan seluruh orang itu jatuh 10 kaki jauhnya. Wow, sosok Tan Yun melintas. Dia menginjak leher Chu Tian yang berdarah, dan menatap Chu Tian dengan rendah hati. Dia meludahi wajahnya dan berkata, "Apa-apaan kamu? Kamu masih ingin menyingkirkan Lao Su, wanita. Kamu ingat Lao Su bahwa jika bukan karena kamu militer, aku akan menginjakmu sampai mati. Hari ini aku akan memberimu pelajaran dulu, dan kamu akan memprovokasi Lao Su di masa depan. Lao Su ingin kamu mati." Setelah itu, Tan Yun mengangkat kaki kanan yang menginjak leher Chu Tian, dan kemudian melayang di atas selangkangan celana Chu Tian. "Jing Yun, apa yang ingin kamu lakukan?" Chu Tian langsung menjadi pucat, dahinya dipenuhi keringat bengkak. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Tan Yun berkata dengan senyum iblis, "Tentu saja aku ingin kamu menjadi cacat." "Tidak, jangan." Mata Chu Tian retak dan matanya merah dan meraung, "Jika kamu berani melakukan ini padaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pamanku tidak akan." Ledakan. Sebelum Chu Tian mengancam, Tan Yun menginjaknya, membiarkan Chu Tian memotong anak dan cucunya. Apa? Dalam ratapan tragis, Chu Tian meringkuk di tanah dan terus berguling. Tan Yun membungkuk, mencubit leher Chu Tian dengan tangan kirinya, dan berkata dengan keras, "Ketika Anda berada di kota Dewa Hongmeng, Anda terus membidik wanita Lao Su, dan sekarang Anda berani memukul ide wanita saya, siapa Anda?" Petik 2. Boom, boom. Sambil berteriak, Tan Yun terus memukul mulut Chu Tian dengan tangan kanannya, merontokkan semua giginya. Kesal, Tan Yun melambaikan tangan kirinya dan melemparkan Chu Tian ribuan kaki jauhnya. Setelah itu, dengan mencibir dan dewa-dewa yang tidak disengaja dan lainnya, mereka memasuki akun militer. Pada saat ini, prajurit surgawi bintang 2 di luar akun militer buru-buru membantu Chu Tian, yang kakinya patah oleh Tan Yun di tanah, naik. Chu Tian melihat akun militer Tan Yun dan memikirkan akar hidupnya dihancurkan oleh Tan Yun. Dia meraung dengan suara serak, "Nama keluarga Jing, tunggu aku." Setelah itu, tentara bintang 2 membawa Chu Tian di punggung mereka dan pergi, dan mengatur paviliun 2 lantai untuk Chu Tian. Setelah tentara bintang 2 menempatkan Chu Tian di sofa di ruang lantai 2, Chu Tian berkata dengan wajah pucat, "Saya telah bekerja keras. Tuan Chu, jika Anda membutuhkannya mulai sekarang, berikan saja kepada Anda," kata prajurit sihir bintang 2. Chu Tian berkata dengan mata dingin, "Kakak laki-laki saya adalah Chu Kong, apakah Anda mengenalinya?" Mendengar itu, prajurit Dewa Bintang 2 itu memandangnya dan berkata, "Aku mengenalinya, Chu Kong ternyata adalah kakak laki-laki tertuamu." "Iya, itu benar, itu kakak laki-lakiku." Chu Tian berkata, "Tolong temukan kakak laki-lakiku." Oke, aku pergi sekarang." Setelah tentara Bintang 2 pergi, Chu Tian mengorbankan kuil ruang waktu biji sesawi dan memasuki kuil untuk memulihkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, Tan Yunjun menyumbang. Di dalam tenda militer, ada semua yang Anda butuhkan untuk sofa, kursi, dan meja. Ouyang Duantian berkata dengan cemas, "Yuner, aku khawatir Chu Tian akan membiarkan pamannya mengirim seseorang untuk berurusan denganmu." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Paman, jangan khawatir, kami tidak bersalah. Kami tidak perlu takut." Setelah itu, Tan Yun memandang Wuxin Sang Sen dan berkata, "Kakak ketiga, penampilanmu sedikit berubah untuk mencegah orang lain melihat identitasmu." "Iya." Ketika dewa yang tidak disengaja menjawab, tanpa melihat gerakan apapun, wajahnya sedikit berubah, yang hanya 6 poin mirip dengan penampilan sebelumnya. 4 jam kemudian, matahari terbenam. Di tenda militer, Tan Yun mengerutkan kening ketika dia berbicara dengan semua orang, tetapi ketika dia melihat 5 tentara bintang 6, mereka masuk sambil tersenyum. Prajurit bintang 6 berarti bahwa 5 orang adalah dewa kelas 6. Dewa yang tidak disengaja tidak senang, "Siapa kamu? Memasuki akun militer orang lain, bukankah kamu mengatakannya sebelumnya?" Pria parubaya yang dipimpin oleh 5 orang itu melirik Wu Xin Sen dengan pandangan menghina, dan berkata, "Tuan tidak ingin membuang waktu denganmu. Mari kita buat cerita panjang menjadi pendek. Masing-masing dari kalian menerima 12.000 pil surgawi tingkat rendah. Selama semua orang membayar 6.000 biaya perlindungan, tidak ada yang akan menggertakmu mulai sekarang." Biaya perlindungan.
Tan Yun tiba-tiba tertawa, memandang kelima orang itu seolah-olah melihat orang idiot. Kami masing-masing hanya memiliki 12.000 setahun, jadi apakah Anda mengambil 6.000? Siapa yang memberimu keberanian? Mendengar ini, pria parubaya berkepala itu terkejut. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan menyerahkan pil dengan patuh, tetapi dia tidak mengharapkan kalimat seperti itu. Wajah pria parubaya itu tiba-tiba menjadi muram, berhenti bicara omong kosong. Saya hanya mengajukan satu pertanyaan, apakah akan memberikan pil atau tidak? Senyum di wajah Tan Yun berangsur-angsur menghilang, dan dia berkata dengan tegas, aku akan memberimu sebutir telur. Seberapa jauh untuk Laosi? Setengah baya yang tidak menunggu untuk menjadi kepala berbicara, 4 anak muda di belakangnya sangat marah. Kakak Han, anak ini berani memarahi kita. Iya, Kakak Han. Pada saat ini, pria parubaya bernama Han Sui, yang dipimpin oleh kepala, dengan tegas menyela, apa yang kalian lakukan dengan linglung? Beri aku mulutmu. Oke, Kakak Han. Ketika keempat pemuda itu menjawab, mereka berjalan menuju Tan Yun dengan tatapan galak. Salah satu pemuda muncul di depan Tan Yun dengan sekejap, mengangkat telapak tangan kanannya dan menariknya ke arah wajah Tan Yun. Saya pikir anak Anda telah memakan jantung beruang dan macan tutul itu pemberani. Carilah pertarungan. Petik 2. Ya, sudah waktunya untuk mencari pertarungan. Tan Yun mencibir, sebelum dia menunggu telapak tangan orang lain berkedut, dia membalik tangannya dan menamparkan wajah pemuda itu. Terjebak. Apa? Dalam suara yang nyaring, ada suara horor, tetapi pemuda itu meludahkan darah, ditampar oleh Tan Yun, dan jatuh dari akun militer. Persetan. Segera setelah itu, Tan Yun melintas melewati 3 anak muda lainnya. Dengan suara yang cepat, darah 3 anak muda lainnya bercampur dengan gigi busuk keluar dari mulut mereka, seperti 3 bola meriam, terbang keluar dari tenda militer. Dihancurkan ke tanah. Han Sui melihat pemandangan ini di matanya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia tidak pernah menyangka bahwa prajurit Dewa Bintang 1 di depannya begitu kuat. Meskipun dia percaya bahwa Tan Yun baru saja membawa keempat orang itu pergi, dan ada serangan diam-diam dan efek yang tidak terduga, dia masih bisa melihat bahwa Tan Yun baik. Tapi dia tidak takut pada Tan Yun, karena dia sombong bahwa dia tidak takut bahkan jika dia bertemu dengan prajurit Dewa Bintang 7. Han Sui menyipitkan mata pada Tan Yun dan berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil, rasa dingin di matanya menjadi kuat. Tidak ada keraguan, nak, jika Anda baru saja, jujur menyerahkan Celestial Pil tingkat rendah, maka tidak ada yang terjadi. Tapi sekarang, jika kamu memukul orangku, kamu harus membayar harga 100 kali lipat. Begitu suara itu jatuh, tubuh Han Sui meledak dengan kekuatan Dewa Emas. Dia tiba-tiba dengan keras berubah menjadi bayangan. Setelah muncul di atas kepala Tan Yun, tubuhnya melayang, kaki kanannya memutar cambuk, dan kekosongan meledak, arahkan kepalanya ke Tan Yun dengan agresif. Gulungan. Tan Yun minum dengan tajam, mengangkat tangan kanannya dan menghancurkan kaki kanan Han Sui. Semut yang tidak bisa menahannya. Tawa Han Sui tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia berteriak keras, "Ah! Kamu hanya seorang prajurit bintang 1, mengapa kamu begitu kuat?" Retakan. Dengan suara retakan tulang dan percikan darah yang jelas, Tan Yun mematahkan kaki kanan Han Sui dengan satu tangan. Dalam percikan darah, kaki yang patah terbang menjauh dari tubuh, dan Han Sui, seperti layang-layang dengan benang putus, terbang terbalik dari tenda militer, dan jatuh dengan keras ke tanah dalam debu. Wow! Sinar ungu terbang keluar dari tenda militer dan berubah menjadi jubah ungu Tan Yun, menginjak dada Han Sui dengan satu kaki. Desir-desir. Pada saat ini, di tenda militer yang padat di sekitar Tan Yun, seorang prajurit bintang 1 yang terkenal terbang keluar, menatap Han Sui yang diinjak oleh Tan Yun. Ada sebanyak 7.000 tentara bintang 1. Seperti Tan Yun, mereka adalah senjata ajaib Mayor Jenderal Guan Yong. Ada 10 jenderal, 100 wakil jenderal, dan 1.000 jenderal besar. Setiap mayor jenderal bertanggung jawab atas 100.000 tentara. 100.000 prajurit sihir ini dibagi menjadi 1 hingga 9 bintang. Akun militer tempat Tan Yun berada adalah grup akun militer bintang 1 yang paling sederhana. Pada saat ini, sekitar 7.001 tentara bintang, melihat Han Sui yang diinjak-injak oleh Tan Yun, mata semua orang menunjukkan kemarahan. Namun, mereka tidak berani berbicara. Alasan kemarahannya adalah karena Han Sui sering memeras mereka.
Dia tidak berani berbicara karena latar belakang Han Sui. Dia adalah anggota Guan Zhan dari Jiuxing Senbing, dan Guan Zhan adalah adik dari Mayor Jenderal Guan Yong. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan pengingat dan kekhawatiran semua orang. Saudaraku, lupakan saja, lepaskan Han Sui. Jika tidak, kamu akan mendapat masalah besar. Han Sui adalah anggota Guan Zhan, dan Guan Zhan adalah saudara kedua dari Mayor Jenderal kita. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, dan segera menatap Han Sui di kakinya, dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli siapa Anda. Mulai sekarang, saya tidak ingin melihat Anda di pasukan Dewa Bintang 1, Anda mendengarnya. Tidak. Setelah mendengarkan, Han Sui mengertakkan gigi dan memelototi Tan Yun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku bertanya apakah kamu mendengarnya. Suara Tan Yun rendah, dan kaki kanannya perlahan mengerahkan kekuatan. Segera, mulut Han Sui memuntahkan darah terus-menerus, dan dadanya perlahan runtuh, seolah-olah tulang rusuknya akan patah kapan saja. Akhirnya, mata Han Sui menunjukkan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan, dan dia gemetar, aku mendengarnya. Oke, sangat bagus. Tan Yun berbisik, saya katakan, ini adalah kam militer. Saya tidak akan pernah percaya bahwa kami, Jenderal Besar Bai Feng, akan mentolerir Anda untuk merebut. Jika kamu berani mengganggu Lao Su lagi, bahkan jika Lao Su melanggar peraturan militer, kamu harus melaporkannya dengan melompati barisan. Kesal. Setelah itu, Tan Yun menendang dada Han Sui. Retakan. Dengan suara dada Han Sui yang patah, Tan Yun menendangnya keluar dari sekelompok prajurit bintang, dan dia ditendang dari jarak puluhan ribu kaki sebelum dia jatuh ke tanah seperti babi mati. Pada saat ini, 4 prajurit bintang 6 lainnya yang pipinya merah dan bengkak oleh Tan Yun memandang Tan Yun dengan gentar. Ketika mereka hendak pergi, Tan Yun berkata dengan ringan, pergi dan tinggalkan Han Sui di rekening militer kita. Singkirkan kakinya. Juga, bersihkan darahnya. 4 tentara bintang 6 memasuki tenda militer Tan Yun dengan panik. Setelah membersihkan darah, mereka mengambil kaki Han Sui yang patah dan melangkah keluar dari tenda militer. Tunggu. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar lagi di telinga keempatnya. Mereka berempat terkejut dan menatap Tan Yun dengan ketakutan. Tan Yun berkata dengan senyum tipis, karena kamu di sini, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa meninggalkan sesuatu? Beri aku semua pil dewa di tubuhmu, jika tidak, aku akan mengganggu kaki anjingmu. Bangga, Tan Yun sangat mendominasi. Pada saat ini, Tan Yun adalah dewa yang ganas di mata keempatnya, dan buru-buru mengeluarkan semua pil surgawi tingkat rendah di atas ring, yaitu sebanyak 50.000. Tan Yun memandang keempat orang itu dan berkata, pergi dan ambil pil dewa surgawi Han Sui, lalu keluar. Akibatnya, salah satu dari mereka buru-buru datang ke sisi Han Sui yang sedang koma, mengeluarkan 5.000 pil surgawi dari cincinnya, dan memberikannya kepada Tan Yun. Yang mengejutkan Tan Yun, 5.000 ini sebenarnya yang terbaik. Pada saat ini, Han Sui tidak dalam keadaan koma, tetapi berpura-pura. Dia berteriak dengan marah di dalam hatinya, pil dewa surgawi berkualitas tinggi ini, yang akhirnya saya beli di kota Junzongfang, dirampok oleh anak ini. Wah, tunggu aku, jika kamu menyinggung Guan Zhan, kamu harus mengupas kulitmu jika tidak mati. Setelah itu, Han Sui, yang berpura-pura koma, dibawa oleh 4 orang dengan pipi merah dan terbang. Setelah melihat Han Sui dan yang lainnya pergi, pada saat ini, ribuan tentara bintang 1 menatap mata Tan Yun dengan penuh simpati dan keterkejutan. Yang mengejutkan, Tan Yun melompat untuk menantang kekuatannya. Simpatinya adalah bahwa Tan Yun telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Tentu saja, ekspresi terkejut di mata mereka hanya menghilang tanpa jejak. Karena di barak, tidak ada kekurangan penjahat yang melompati tantangan. Ada tentara bintang 1 yang tak terhitung jumlahnya dengan kemampuan untuk melompati tentara bintang 6. Di antara lebih dari 7.000 orang, tidak kurang dari 100 yang dapat membunuh tentara bintang 6. Hanya saja prajurit Dewa Bintang 1 ini dengan kekuatan tantangan lompatan, karena Guan Zhan tidak berani menyerang Han Sui, yang telah menindas mereka sejak lama. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, prajurit sihir baru, tidak hanya menghapus kaki Han Sui, tetapi juga merampok 5 pil surgawi Han Sui. Pada saat ini, Tan Yun melihat sekeliling kerumunan, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya di sini di Xia Jingyun, dan saya
Harap Anda akan menjaga Anda di masa depan. Seorang pemuda melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Jing, Zhao Chen sayangku. Cepat bersembunyi dulu. Diperkirakan setelah beberapa saat, seseorang akan keluar dan menyusahkanmu demi Han Sui. Tan Yun tersenyum dan berkata, terima kasih atas pengingatnya, tetapi saya berada di kamp militer, di mana saya bisa bersembunyi. Selain itu, Han Sui yang melakukan kesalahan lebih dulu. Apa yang aku takutkan darinya? Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan berkata dengan suara yang sangat bermakna, Saudara Jing, tidak ada perbedaan antara kamp militer dan di luar. Orang-orang dengan latar belakang sombong, dan orang-orang tanpa latar belakang hanya bisa menelan kemarahan mereka. Alasan bukan berarti berhasil. Tan Yun tersenyum dan tidak berbicara lagi. Dalam pikiran Tan Yun, jika tidak berhasil karena alasan apapun, maka gunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan, sesederhana itu. Jika Anda tidak dapat berkeliaran di sini, Anda dapat melaporkan bahwa Anda adalah pemimpin Raja Dewa Mufeng, dan tidak ada yang akan berani bunuh diri jika Anda mengukur orang-orang di sini. Lalu, tepuk saja pantatmu dan pergi. Tentu saja, sebagai upaya terakhir, Tan Yun secara alami tidak akan bergantung pada hubungan ini dengan Dewa Raja Mufeng. Karena dalam benak Tan Yun, dia masih belum yakin apakah Raja Dewa Mufeng akan menjadi musuh atau teman di masa depan. Jika itu adalah musuh, maka jika Anda bertindak atas namanya sekarang, Anda akan berutang budi padanya. Dalam pandangan Tan Yun, hal yang paling sulit di dunia untuk dilunasi adalah hutang budi. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melirik 50.000 pil surgawi tingkat rendah di depannya, lalu melihat ke kerumunan dan berkata, semua orang akan membagi pil ini. Penonton tercengang ketika dia mengatakan ini. Kemudian, sorakan, rasa terima kasih, dan kegembiraan tidak ada habisnya. Terima kasih Saudara Jing. Terima kasih Saudara Jing, kamu sangat baik. Petik 2 petik 2. Setelah semua orang membagi 50.000 pil surgawi tingkat rendah, mereka memandang Tan Yun, dan rasa terima kasih mereka luar biasa. Adapun 5.000 pil dewa surgawi tertinggi, Tan Yun tidak memberikannya kepada semua orang, dan dia juga bisa memberikannya kepada Su Bing dan yang lainnya. Pada saat ini, tiba-tiba, raungan keras yang berisi kemarahan tak berujung bergema di langit di atas tenda tentara-tentara Dewa Bintang 1. Siapa Jing Yun, keluar dari sini. Tan Yun mengerutkan kening dan melihat ke atas. Di langit malam yang rendah, dua berkas cahaya jatuh dari langit, dan di depannya, dua anak muda dengan penampilan serupa muncul. Salah satunya, bukan orang lain, adalah Cutian yang dipecat oleh Tan Yun dan Xiao Jiji. Yang lain mengenakan baju perang, dan 7 bintang muncul di dada kirinya, yang sangat mempesona. 7 bintang berarti bahwa orang ini adalah dewa kelas 7 dan prajurit bintang 7. Orang ini adalah kakak tertua Cutian, Cukong. Cukong terkenal di antara 100 juta tentara Dewa Agung Baifeng. Dalam pertempuran para dewa tentara 100 tahun yang lalu, meskipun dia tidak peringkat dalam pertempuran para dewa tentara, dia menunjukkan kekuatan yang baik. Seseorang memperkirakan bahwa dalam pertempuran dewa perang sebulan kemudian, dia adalah bawahan Dewa Agung Baifeng, dan di antara semua 7 bintang, dia adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk berlari ke Dewa 7 bintang. Pada saat ini, Zhao Chen memberitahu Tan Yun informasi tanpa menunjukkan ketenangannya, sehingga Tan Yun Ren tenang untuk sementara waktu dan mundur selangkah. Mendengar ini, Tan Yun memandang Cukong yang membunuh, dipenuhi dengan penghinaan, dan berkata dengan acuh tak acuh, Jing tidak tahu cara berguling, mengapa Anda tidak memberi saya demonstrasi? Melihat Tan Yun tidak menempatkan dirinya di matanya, dan memikirkan saudara kedua Xiao Jiji yang ditinggalkan oleh Tan Yun, kemarahan di hati Cukong bisa dibayangkan. Pada saat ini, Cutian dengan marah menunjuk Tan Yun dengan mata merah. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ratusan kali. Kakak, dia Jing Yun, dan dia menyakitiku. Saudaraku, kamu harus membalaskan dendamku. Setelah mendengarkan, Cukong menatap Tan Yun, mengepalkan tinjunya, mencicit, dan berkata dengan muram, Jing Yun, beri kamu 2 pilihan. Pertama, kamu datang dari istana dan berlutut untuk meminta maaf atas saudara keduaku, dan masalah ini selesai. Kedua, bagaimana Anda menghapus saudara laki-laki saya yang kedua, bagaimana saya melakukannya? Lalu, saya akan mematahkan kaki Anda. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum. Ketika dia hendak berbicara,
Tiba-tiba, sebuah suara penuh niat membunuh jatuh dari langit. Cukong, kamu sangat keras, bahkan saudaraku yang saleh berani menggertak. Itu suara yang familiar. Saudara Baisu. Ketika Tan Yun memikirkan hal ini, sesosok terbang dari langit dan berubah menjadi pemuda yang tampan dan agak jujur di depan Tan Yun. Siapa dia jika dia bukan Baisu? Dalam hati Baisu, dia selalu memperlakukan Tan Yun sebagai saudara. Di dalam hatinya, Jinglu bahkan lebih sebagai penyelamat. Lebih dari 300 tahun yang lalu, di alam dewa kuno, jika Jinglu tidak menyelamatkannya, aku khawatir dia akan lebih malang. Baru saja, Baiksu lewat dan mendengar pertengkaran. Setelah melepaskan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa Tan Yun sedang diganggu. Bagaimana dia tidak marah? Pada saat ini, 7.000 tentara bintang 1, setelah melihat Baisu, tiba-tiba menjadi hormat, dan berkata, saya telah melihat Tuan kedua. Tuan muda kedua, Tan Yun bingung. Baisu memandang orang-orang dan berkata, di kamp militer, saya seperti Anda. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah, dan tidak perlu memberi hormat kepada saya. Setelah itu, Baisu berbalik dan memberi Tan Yun pelukan beruang besar, saudaraku, aku belum melihatmu selama lebih dari 300 tahun, aku tidak berharap kamu dipromosikan menjadi dewa begitu cepat. Saya pikir itu akan menjadi setidaknya 200 tahun sebelum Anda bisa datang ke barak. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Nanti, kamu dan saudara-saudaraku akan pergi ke kota barak, tidak mabuk atau kembali. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, bagus. Pada saat ini, melihat Baisu, yang sepadan dengan Tan Yun sebagai saudara, ekspresi Cukong jelek. Dia tidak menyangka Tan Yun akan benar-benar berjalan ke pohon besar Bosu. Kakak Bai, mengapa mereka memanggilmu Tuan Muda Kedua? Tan Yun bingung. Ketika Tan Yun mengatakan ini, mata 7.000 tentara bintang 1 yang menatap Tan Yun penuh dengan rasa iri yang mendalam. Baisu tersenyum dan berkata, Saudara Jing, saya adalah putra kedua Jenderal Besar Bai Feng. Meskipun Tan Yun sudah menduga bahwa identitas Baisu tidak sederhana, dia tidak menyangka bahwa Baisu ternyata adalah cucu Raja Dewa Bai Cheng. Bahkan jika identitas pihak lain itu mulia, dia tidak akan mengubah wajahnya dengan pengalaman Tan Yun. Kakak Jing, kita akan bicara baik-baik nanti, mari bantu kamu menangani hal-hal untuk saudaramu. Baisu tersenyum dan berbicara, tiba-tiba berbalik, dan Dewa Surga kelas 9 melonjak di tubuhnya, dan tamparan ditampar di wajah Cukong, pada. Dengan suara, Cukong dipompa mundur 3 langkah sebelum berdiri diam, dan tanda 5 jari yang jelas muncul di wajah kanannya seketika.